Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wargi Jabar yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, ada satu kebiasaan di Indonesia ini yang mungkin di negeri Arab sana mungkin tidak ada. Setiap menjelang Lebaran ada satu tradisi namanya mudik. Bagi sebagian orang mungkin ada yang nyinyir, ngapain orang harus capek-capek bermacet-macet ria untuk pulang ke kampung halamannya. Dari satu sisi mungkin iya benar. 10 hari terakhir di saat orang beribadah ini bermacet-macet ria untuk pulang ke kampung halamannya. Tapi apakah fenomena ini sepenuhnya negatif? Kalau kita coba timbang, kita kembali kepada bagaimana Rasulullah bersabda. Ada satu hadis. Pertama, Rasulullah bersabda, "Man zara akhon lahu fillah." Siapa yang dia mengunjungi saudaranya karena Allah, maka panada munadin. Malaikat di langit itu berdoa. Apa doanya? Antibta wa toba mamsaka wa tabawakta minal jannati manzila. Sungguh baik perjalananmu. Sungguh baik apa yang kamu lakukan dan Allah menyiapkan tempat singgah bagimu di surga. Itu mengunjungi saudaranya. Bukankah mudik bukan sekedar pulang kampung? Tentunya mudik bukan sekedar ingin melihat sawah atau kampung halaman tempat dia lahir. Tapi kita sebagian kaum muslimin kadang mudik adalah menyambung silaturahim terutama dengan seorang ibu atau bapak. Karena tidak sedikit kaum muslimin setelah dia menikah, intensitas ketemu dengan kedua orang tuanya sangat jarang. Maka momen Lebaran inilah mereka memaksakan diri bukan sekedar pulang kampung, tapi bagaimana membahagiakan kedua orang tuanya. Wargi Jabar yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, Allah menitipkan pesan di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Ihsan sering diterjemah berbuat baik. Padahal makna ihsan diantaranya adalah al-in'am alal ghairi. Bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ihsan pada orang tua berarti bagaimana kita dituntut oleh Allah membahagiakan kedua orang tua. Apalagi bagi kita yang kedua orang tua masih ada. Memang betul nggak ada ketentuan harus menemui orang tua pada waktu Lebaran, nggak ada. Tetapi pertanyaannya, siapa orang tua yang nggak bahagia ketika Lebaran anaknya pulang? Orang tua kadang nggak butuh bawa apa-apa yang dibawa oleh anaknya, tapi orang tua hanya butuh pengen ketemu dengan anaknya. Karena bisa jadi selama setahun dia nggak sempat dan diberi kesempatan libur pada waktu Lebaran, maka ia memanfaatkannya. Maka apabila dia mudik karena ingin melaksanakan perintah Allah, yaitu ingin membahagiakan kedua orang tuanya, maka mudik ini menjadi bernilai ibadah. Pantas dalam bab nikah atau dalam khutbah nikah, Rasul suka menyisipkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan pelihara hubungan silaturahim. Kenapa ayat ini Nabi sampaikan dalam khutbah nikah? Ada satu poin yang perlu kita catat. Kadang pernikahan membuat renggang hubungan antara kedua orang tua dengan anak. Kadang pernikahan membuat renggang antara hubungan adik dengan kakak. Maka Rasul menyisipkan ayat ini terutama bagi kaum laki-laki. Jangan sampai fokusmu membahagiakan anak dan istrimu melupakan kewajibanmu membahagiakan kedua orang tua. Maka di momen Lebaran bisa jadi anak memaksakan diri untuk mudik bukan semata-mata karena memaksakan diri atau semata-mata karena momen. Karena tadi siapa orang tua yang gak bahagia ketika Lebaran ditemui oleh anak-anaknya. Gak sedikit seorang bapak yang viral mungkin di TV-TV diberitakan dia duduk di halaman rumahnya dari mulai H-4 menunggu kedatangan anak dan cucunya.
Betapa ketika anak-anaknya datang, cucunya datang, kegembiraan yang gak bisa dibayar oleh apapun. Maka ketika seseorang melakukan perjalanan, ikhlaskan diri dia berjalan atau melakukan perjalanan karena melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allahnya? Di antaranya ihsan kepada kedua orang tua. Apa maknanya? Perjalanan kita adalah dalam misi bagaimana membahagiakan kedua orang tua. Sehingga lelahnya di perjalanan, macetnya di perjalanan, bahkan mungkin bisa berjam-jam, tapi berbalas pahala dari Allah bila niat kita tulus, ikhlas, kita melakukan perjalanan karena satu misi, ingin membahagiakan kedua orang tua. Oleh sebab itu wargi Jabar yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, bagi yang masih punya kedua orang tua, sempatkanlah untuk menemui mereka selagi mereka masih ada. Karena Rasul mengingatkan kita, sungguh hina, sampai 3 kali, sungguh hina, sungguh hina. Siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut usia atau salah satu di antara mereka, dan dia tidak masuk surga karena tak mampu berbuat ihsan atau membahagiakan mereka. Mudah-mudahan Lebaran bukan sekedar meraih kebahagiaan karena kita sudah melaksanakan ibadah yang dahsyat yaitu saum selama bulan Ramadan, tapi juga ditutup dengan satu ibadah yang indah yaitu bagaimana kita melaksanakan perintah Allah berbuat baik dalam arti membahagiakan kedua orang tua. Semoga Ramadan kita Ramadan yang Allah berkahi. Lebaran kita menjadi Idul Fitri yang kembali mensucikan diri dan menjadi pengangkat derajat kita di hadapan Allah karena kita bisa menyempurnakan dengan berbuat baik pada kedua orang tua. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.